Menjauhi neraka itu gampang, walaupun hanya dengan sodakoh dengan biji kurma. Bukan bijinya Pak ya, bukan bijinya doang. Satu buah kurma itu bisa menjauhkan kita dari api nerakanya Allah SWT. Berikutnya, nah sekarang jamaah, ini poin yang sebetulnya kita bahas pada pagi hari ini, yaitu amalan yang sering kita lupakan. Nah, kita saling mengingatkan saja. Sebetulnya amalan itu banyak ya. Amalan ibadah itu banyak, tapi ada beberapa hal yang perlu kita fokuskan. Misalnya ini, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Amalan yang sering dilupakan yang pertama adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal di dalam surah Al-Ahzab ayat 41 Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udzkurullah. Apa udzkurullah? Berzikirlah kepada Allah. Ini yang bilang siapa Pak? Allah, Tuhan kita, Allah. Allah maunya kita itu berzikir kepada Allah. Caranya gimana? Dzikron katsira, dengan zikir yang apa? Katsir, yang banyak. Nah, pertanyaannya, udah banyak belum kita ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, tidak tahu kita. Ya, wallahu alam. Ya, alhamdulillah jamaah kita kalau setiap habis sholat selalu menyempatkan untuk berzikir. Ya, tetapi yang kami harapkan, yang saya harapkan, kita masing-masing itu punya amalan khusus Pak, zikir di rumah. Mungkin Anda punya amalan khusus dari gurunya, dari kiainya yang Anda baca rutin ya, entah itu rotib, al-atos atau apa macam-macam lah ya. Zikir-zikir, bentuk-bentuk zikir banyak sekali ya. Atau bisa juga Anda biasakan minimal Pak, kalau kemana-mana itu sholawat sama istighfar, itu dua itu ya boleh ditambah dengan yang lainnya, tapi kalau untuk latihan sholawat dan istighfar itu udah bagus itu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, astaghfirullahaladzim. Siapa tadi dari rumah ke masjid yang naik motor atau naik mobil atau jalan kaki zikiran? Kan nggak semuanya kan ya, nggak semuanya, kecuali orang yang ingat, yang ingat. Nah, kira-kira bisa nggak Pak Bu punya kebiasaan kalau jalan itu ya, jalan di sini maksud saya itu keluar gitu. Entah Anda naik motor atau naik mobil atau jalan kaki, punya kebiasaan sholawat istighfar itu, dua itu. Bayangkan kalau Anda misalnya tiap hari Pak berangkat kerja ya, dari pagi pulang sore biasanya ya, dari rumah berangkat tempat kerja lumayan jauh nggak? Ya mungkin ada yang 15 menit, ada yang setengah jam ya, tergantung masing-masing lah ya tempat kerjanya. Selama dalam perjalanan itu kalau bengong baik gitu ya, atau cuma ngeliatin kemacetan, rugi nggak? Ya rugi kan. Daripada bengong Pak di jalanan itu, coba mulai untuk membiasakan sholawat sama istighfar itu dah. Dua itu aja udah lumayan itu Pak. Dua itu aja sudah lumayan. Sholawat dan istighfar. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, astaghfirullah. Terus itu diulang-ulang terus. Diulang-ulang terus. Nah, gitu. Siap? Insya Allah. Ingat terus insya Allah. Insya Allah. Di sini ingat, nggak tahu nanti ya. Mudah-mudahan ingat terus ya. Makanya kajian kayak gini tuh harus diingatkan terus. Bener Pak. Kadang-kadang kita itu butuh diingatkan ya. Termasuk saya.
Kadang-kadang kita butuh diingatkan orang lain kita itu. Makanya sering dengar ceramah, sering dengar nasihat dari kiai itu, ya itu tujuannya biar kita nggak lupa gitu. Oh iya, disuruh ini, oh disuruh ini begitu. Meskipun sudah pernah dikasih tahu, ya kan? Kan sudah sering dikasih tahu seperti ini, tapi kita kadang-kadang lupa. Nah, ini mudah-mudahan Allah menggerakkan lisan kita, hati kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang zikirnya paling banyak, itulah nanti orang yang mendapatkan bekal terbaik ketika dia meninggal dunia, ya. Kita mudah-mudahan termasuk di dalamnya, amin. Berikutnya, nah ini amalan yang juga sering dilupakan, diantaranya sholat sunnah. Alhamdulillah kita untuk di Masjid Baitur Rahim ini sudah mengkhatamkan bab sholat sunnah, ya. Sholat sunnah. Waktu itu saya memberikan ijazah dari Imam Nawawi minimal 3 macam sholat sunnah. Masih ingat nggak? Yang rutin 3 saja, yang rutin setiap hari apa saja, Bu? Pertama, yang levelnya paling tinggi dulu. Ayo, lupa? Bukan. Witir. Ya, witir dulu, level paling tinggi itu witir. Oke, yang pertama jangan lupa setiap hari sholat witir malam hari, ya. Sholat witir berapa? Imam Nawawi mengatakan minimal 3. Ya, mudah-mudahan tadi malam atau tadi sebelum subuh Anda rutin witir 3 rakaat. Terus Pak, tiap hari itu witir itu. Ya syukur-syukur tahajudannya juga. Maksud saya, kalaupun Anda kesiangan atau malas gitu ya, minimal 3 witir itu jangan hilang, gitu ya. Oke, dah nomor 1 witir. Terus level yang kedua apa? Ya, rawatib. Nah, untuk rawatib waktu itu dari Imam Nawawi minimal berapa? 10. Ya, apa saja itu 10 rakaat itu? 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, terus 2 lagi setelah maghrib, ya. Terus 2 lagi setelah isya, baru 2 yang terakhir sebelum subuh. Nah, itu 10 rakaat itu minimal. Yang lain-lain boleh ditambah sebelum asarnya, sebelum maghribnya, sebelum isaknya, tambahan boleh. Maksudnya 10 tadi jangan hilang. Sudah rutin ya? Insya Allah, amin. Terus yang ketiga apa? Setelah witir, setelah rawatib, nah, sholat duha. Berapa untuk duha? 4 rakaat. Itu wasiat dari Imam Nawawi. Minimal yang paling afdal itu untuk sholat duha berapa? 4 rakaat. Pak Ustadz 2 rakaat boleh, tapi tolong tambah lagi gitu. Jangan pergi dulu, tambah lagi 2 lagi biar jadi 4. Itu adnal kamal, kata Imam Nawawi. Angka yang minimal paling afdal itu 4 gitu, ya. Nah, saya berharap jamaah amalan ini menjadi rutinitas khusus kita ini, jamaah Masjid Baitur Rahim. Saya doakan siapa yang menjalankan witir 3 rakaat, kemudian rawatibnya minimal 10 rakaat, dan duhanya minimal 4 rakaat, insya Allah selamat dunia akhirat. Rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah dari amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Nah, siap ya? Insya Allah. Berikutnya, nah ini amalan yang juga sering dilupakan adalah masalah tilawatil Quran. Apa itu tilawatil Quran? Membaca Al-Quran. Barangkali setiap orang itu punya kesibukan ya beda-beda ya Pak ya. Maksud saya begini, jangan sampai kita itu rajin ini, rajin itu, rajin ini gitu ya. Tapi urusan baca Al-Quran itu malah kalah kadang-kadang, ya enggak? Nah, kalau bisa diimbangi Pak. Rajin ke pengajian ya juga dilakukan, rajin baca Al-Qurannya juga dilakukan. Kita kadang-kadang malah yang di sini nih kurang membaca Al-Quran. Kalau Anda sering lupa atau kadang-kadang sibuk Pak ya, gini aja, dibuat
rutinitas jadwal. Anda bisanya kapan kalau baca Quran itu? Jadi sehari itu jangan sampai kosong nggak baca Quran, itu maksudnya. Yang memungkinkan pada maghrib kali ya, setiap jemaah ya. Habis maghrib atau kalau habis subuh ya kadang ngaji kayak gini ya. Ya mungkin habis maghrib lah ya. Atau minimal Bu ya Pak ya, satu hari jangan sampai tidak baca Al-Quran. Satu ayat pun nggak apa-apa. Yang penting satu hari jangan sampai kosong gitu. Nah ini namanya tilawah Al-Quran. Ya syukur-syukur lebih banyak lagi baca Al-Qurannya, karena Al-Quran yang kita baca nanti akan menolong kita di hari akhirat nanti ya. Mudah-mudahan semuanya dapat syafaat Al-Quran. Amin ya. Terakhir amalan yang juga sering dilupakan adalah sedekah ya. Sedekah ini apa saja bentuknya? Bisa yang sedekah wajib. Apa sedekah wajib Pak? Zakat. Bayar zakat itu sedekah Pak, tapi sedekah yang hukumnya wajib. Nah, ini orang-orang kaya nih biasanya ya, orang-orang kaya. Semuanya orang kaya di sini ya. Pak Ustadz, paling saya bisanya bayar zakat fitrah. Ya, semuanya bayar zakat fitrah ya. Yang miskin juga bayar zakat fitrah. Ya. Kalau zakat orang kaya itu ya zakat peternakan, pertanian, emas perak, perdagangan, apalagi rikas ma'adin itu ya. Udah pernah bahas fikih zakat kita? Belum ya? Ya belum nyampe ya. Nah, ya lumayan lah zakat fitrah lumayan Pak ya. Ya lumayan ya. Itu yang wajib. Tapi kalau sedekah yang sunnah, sedekah sunnah itu yang bebas, nggak pakai aturan 2,5%, nggak pakai aturan nisab, nggak pakai aturan haul. Setiap hari terserah bebas, kapanpun, berapapun boleh. Contohnya apa? Ngasih ke masjid, ngasih anak yatim, ngasih fakir miskin, ngasih ke pengemis dan sebagainya. Itu namanya sedekah. Dan sedekah itu Pak Bu bisa menjauhkan orang dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis itu satu sedekah itu ada yang menyebutkan dijauhkan wajahnya itu dari neraka sejauh 70.000 tahun atau apa itu dalam sebuah hadis ya. Saya lupa itu, wallahu a'lam. Artinya apa? Sedekah itu bisa menyelamatkan seseorang. Bahkan Nabi itu Bu berwasiat kepada seorang wanita ya di zaman itu, ittaqun nar, jauhilah neraka itu walau bisyakit tamroh, walaupun dengan sedikit sedekah kurma. Menjauhi neraka itu gampang, walaupun hanya dengan sedekah dengan biji kurma. Bukan bijinya Pak ya, bukan bijinya doang. Satu buah kurma itu bisa menjauhkan kita dari api nerakanya Allah SWT. Apalagi Anda bantunya gede, bantu masjid Baitur Rahim, pembangunan. Kalau nggak salah ada program wakaf ya Ustadz Abdullah ya. Itu yang belum tuntas. Nah Pak, mari Pak kita sedekah ya. Berapapun Pak, berapapun sedekahkan ke masjid Baitur Rahim. Nah itu adalah amalan yang nanti insya Allah bisa menyelamatkan kita di kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin.